Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Almadani Saputri. Pada pembahasan kali ini, aku akan membahas tentang bagaimana sih sejarah komunikasi. Yuk kita cari tahu. Ilmu komunikasi tumbuh melalui publisistik dari Jerman dan retorika juga jurnalistik dari Amerika. Nah, akibat dari revolusi industri, peranan pers dalam pembentukan pendapat umum banyak menarik perhatian para pemikir dalam dunia sosial, politikus, dan negarawan. Max Weber pada tahun 1864 hingga 1920 untuk pertama kali mengembangkan ilmu pers dengan landasan ilmiah. Nah, pada pertemuan Deutsche Gesellschaft für Soziologie pada tahun 1910, Weber mengusulkan dua proyek pengkajian sosiologi loh, yaitu sosiologi organisasi dan sosiologi pers. Satu dasawarsa kemudian, Ferdinand Tönnies pada tahun 1885 hingga 1936 menerbitkan kritik Der öffentliche Meinung yang mengupas sifat opini publik dalam masyarakat massa. Terdapat hubungan antara pers dan opini publik, maka lahir Zeitungswissenschaft atau ilmu persurat kabaran. Sosiologi pers, khususnya opini publik, telah membawa sarjana Jerman pada bidang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan persurat kabaran, tetapi mereka cenderung mengkaji retorika, radio, televisi, dan film. Maka pada tahun 1966 muncul ilmu baru, publisistik, yang dikembangkan oleh Hageman, disistematisasikan oleh Dovifat pada tahun 1968. Publisistik menurut Dovifat merupakan usaha menggerakkan dan membimbing tingkah laku publik secara rohaniah. Nah, terdapat 6 unsur pokok publisistik. Yang pertama ada Öffentlichkeit atau ditentukan dan ditunjukkan kepada publik. Yang kedua ada Aktualiat atau bersifat aktual. Yang ketiga ada Gesinnung, yaitu didasarkan pada norma dan ideologi. Yang keempat ada Urzegung oder Kollektivausrichtung atau dengan cara persuasi atau koersi kolektif. Yang kelima ada Anschaulichkeit und Eindringlichkeit atau menggunakan bentuk pesan dan pernyataan yang jelas dan mengesankan. Nah, yang terakhir ada Publizistische Personalität atau digerakkan oleh orang-orang yang mempunyai karakter dan menjiwai misi yang diembannya. Publisistik selalu bertujuan dan disalurkan melalui perbuatan, kata tulisan, kata ucapan, gambar, lambang tanda, dan televisi. Publisistik meliputi pernyataan tertulis, terucap, tergambar, dan tergerak. Publisistik merupakan bentuk komunikasi khusus yang memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama ada publik, yaitu prosesnya ditentukan dan dipengaruhi publik. Yang kedua, persuasif, yaitu bertujuan mengubah sikap dan tingkah laku orang lain. Yang ketiga, aktual, yaitu terjadi dalam waktu segera. Lalu bagaimana sejarah perkembangan ilmu komunikasi di Amerika? Yuk kita cari tahu. Dari arah jurnalisme, sejarah perkembangannya dibagi menjadi 4 masa. Yang pertama pada masa Benjamin Franklin tahun 1700 hingga 1870. Pada masa ini, jurnalisme dipandang sebagai seni, dipelajari secara sistem magang dan penelitian tidak sistematis. Kemudian pada masa Robert Lee tahun 1780 hingga 1930, jurnalisme mulai diajarkan secara formal di universitas sebagai ilmu sosial dan program jurnalistik diperkenalkan. Lalu pada masa Harold Laswell tahun 1930 hingga 1950, jurnalisme berkembang menjadi komunikasi massa dengan fokus pada efek media dan pendekatan ilmu sosial. Dan yang terakhir pada masa Wilbur Scrum tahun 1950 hingga sekarang, komunikasi massa menjadi ilmu komunikasi dengan penekanan pada berbagai aspek seperti media massa, komunikasi politik, dan efek media. Jadi, jika publisistik lebih berat pada politik, sementara komunikasi massa dianggap sebagai simpang jalan paling ramai dengan segala disiplin ilmu menurut Scrum. Lalu, ayo kita lanjut dari arah retorika sebagai speech. Speech mula-mula dipelajari di jurusan Bahasa Inggris. Tahun 1900-an, jurusan speech memisahkan diri. Aliran elokusionis membatasi retorika pada komunikasi bicara dan menekankan aturan-aturan bicara yang mekanistis. Lalu, pada tahun 1892 didirikan The National Association of Elocutionists. Tahun 1914 didirikan Speech Association of America atau SAA sebagai reaksi aliran elokusionis yang kaku.
Nah, tujuan SAA ini untuk mengembangkan pengajian kritik, penelaahan, serta pengajaran dan penerapan prinsip-prinsip komunikasi yang artistik, humanistik, dan ilmiah, terutama komunikasi bicara atau speech communication. SAA membentuk organisasi baru yang bertujuan mengembangkan metodologi, filosofi, kursus, kurikulum dalam bidang komunikasi dasar seperti bicara, jurnalisme, dan media massa. Ini diarahkan untuk memberikan pelatihan yang lebih langsung untuk memenuhi kebutuhan hubungan manusia di semua tingkatan. Organisasi ini melihat komunikasi sebagai mencakup bidang-bidang komunikasi dasar, yaitu diskusi, pidato, membaca lisan, radio, TV, teater, apresiasi, dan produksi film, pemerintahan, pendidikan, serta metode klinis dalam bicara, mendengarkan, menulis, membaca, dan jurnalisme. Tahun 1949, SAA menyetujui pendirian The National Communication Society for the Study of Communication atau NSSC. Lalu pada tahun 1969, NSSC berubah menjadi International Communication Association atau ICA. Bagian-bagian ICA mencerminkan spesialisasi ilmu komunikasi dewasa yaitu informatika, komunikasi interpersonal, komunikasi massa, komunikasi organisasional, komunikasi interkultural, komunikasi politik, komunikasi instruksional, dan komunikasi kesehatan. Severin dan Tankard pada tahun 1979 menyebut komunikasi sebagai kombinasi antara skill, science, dan art. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham dengan materi yang dijelaskan? Karena kita sudah berada di penghujung materi nih. Aku tutup dengan pantun ya. Jalan-jalan ke kota Madinah, jangan lupa membeli coklat batu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu teman-teman.